13. Zikir adalah pintu ma'rifatullah. Nah, dengan zikir ini Anda bisa menggapai ma'rifatullah, yaitu Anda mendatangi mursyid dengan berbaiat tarekat apapun itu, maka Anda akan dituntun dengan zikir. Sehingga dengan zikir ini Anda akan mempunyai ilmu ma'rifatullah, gitu. 14. Zikir dapat memasukkan ke dalam hati dan diri seseorang kehebatan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagai alat untuk menggairahkan kehadiran diri bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang selalu berzikir, maka insya Allah dalam dirinya akan mempunyai kekuatan yang sangat hebat. Kekuatan ini adalah dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu seperti para wali-wali Allah, seperti para ulama-ulama zaman dulu yang rajin berzikir. Beliau mempunyai karomah yang sangat luar biasa. 15. Zikir penyebab seseorang diingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam hal ini kita bisa membaca firman Allah, yaitu fadhkuruni adzkurkum. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Hal ini ada di surat Al-Baqarah ayat 152. Kemudian ada juga di dalam hadis ya. Man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Barang siapa mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Nah, jadi seseorang yang rajin berzikir menurut Al-Quran dan hadis tadi, Allah akan selalu mengingat dia. Jadi dia itu seperti menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu diingat setiap saat. Yang jelas hal ini doa Anda akan cepat terkabulkan karena Anda selalu ada dalam genggaman Allah. 16. Zikir menghidupkan hati. Nah, pemirsa, pengaruh zikir terhadap hati itu seperti pengaruh air terhadap ikan. Dapat dibayangkan bagaimana ikan dapat hidup tanpa air. 17. Zikir adalah makanan hati dan ruh. Nah, apabila keduanya tidak mendapat makanan ya, tidak mendapat rizki tersebut, maka seperti badan yang tidak memperoleh makanan, yaitu badan akan lemas dan mungkin badannya tidak sehat. 18. Zikir membersihkan hati dari karat. Sebagaimana hadis menyebutkan ya pemirsa, itu segala sesuatu itu akan berkarat. Dan karat hati adalah hawa nafsu dan lalai. Maka dengan zikir ini bermanfaat untuk membersihkan karat tersebut. 19. Zikir menjauhkan diri dari kesusahan dan kesalahan. Ya, jadi ketika kita mungkin banyak kesalahan, maka kita perlu berzikir ya. Mungkin kita harus bertaubat ya kepada Allah dengan berzikir ya. Di sini, di channel ini, kita sudah punya sebuah amalan khusus, Pondasi Ilmu Gaib, yaitu Sayyidul Istighfar, yang mana Anda bisa amalkan. Nanti silahkan cari sendiri di video ini. 20. Zikir menjauhkan diri dari rasa keterpencilan dari Allah. Nah, seseorang yang lalai itu akan Allah tanamkan rasa keterasingan dalam hatinya. Hanya dengan berzikir, maka semua itu bisa hilang. 21. Jika seseorang berzikir kepada Allah, maka zikir itu akan menyebut-nyebut namanya di 4 penjuru arsy. 22. Jika seseorang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika senang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengingatnya ketika susah. 23. Zikir adalah alat untuk menyelamatkan diri dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ketika kita ingin terhindar dari azab,
maka kita harus memperbanyak zikir kepada Allah, pemirsa. Insya Allah, Allah tidak akan mengadab kita ketika suatu desa, suatu dukuh atau suatu kelompok berzikir kepada Allah, maka di situ azab tidak akan diturunkan. 24. Zikir menyebabkan sakinah dan rahmat turun. Para malaikat menaungi majelis zikir. Nah, jadi ketika ada perkumpulan atau jamaah zikir, maka di situ rahmat Allah itu akan turun, ya. Terus kemudian di situ juga banyak sekali para malaikat-malaikat yang hadir dan mendoakan semua ahli zikir yang ada di situ. 25. Dengan zikir, lidah seseorang terjauh dari ucapan-ucapan dosa. Nah, ucapan dosa ini, pemirsa, yaitu seperti ghibah, kemudian memaki-maki seseorang, kemudian berbohong, lalu berkata-kata kotor yang sudah tidak selayaknya bagi seorang muslim. Sesuai dengan kenyataan, orang-orang yang sibuk berzikir akan insya Allah ya akan selamat dari perilaku omongan-omongan tersebut. Sebaliknya ya, lidah yang tidak dibiasakan berzikir itu akan mudah terjerumus dalam perilaku tersebut, yaitu menggibah, memaki, ataupun berbohong dan berkata-kata kotor. 26. Majelis zikir adalah majelis malaikat. Majelis lalai dan sia-sia adalah majelis syaitan. Nah, inilah pemirsa, jadi ketika berzikir ada jamaah-jamaah atau majelis zikir, maka di situ ada malaikat di sana, ya. Kemudian majelis yang tidak ada zikir itu adalah majelis syaitan. Dan di situ banyak sekali setan-setan ya yang menaungi rombongan atau gerombolan atau majelis tersebut. Nah, terserah masing-masing mau memilih yang mana, yaitu bisa memilih yang majelis zikir atau majelis syaitan. Itu semua tergantung dari Anda. 27. Dengan zikir seseorang akan beruntung, juga orang-orang yang bersamanya. Nah, hal ini sebaliknya pemirsa, orang-orang yang menyia-nyiakan waktu adalah mungkin orang yang celaka, juga mungkin orang-orang yang bersamanya. Jadi kita kalau bisa kita datangi majelis-majelis zikir agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. 28. Pada hari kiamat, ahli zikir akan selamat dari bencana dan penyesalan. Nah, ada sebuah hadis yang menjelaskan ya, bahwa setiap majelis, setiap perkumpulan atau gerombolan yang kosong dari zikir menyebabkan penyesalan dan kerugian nanti kelak di hari kiamat, pemirsa. Jadi sebisa mungkin ketika kita punya majelis, kita punya rombongan, kita punya grup, maka isilah dengan zikrullah, zikir kepada Allah. 29. Pada hari kiamat, orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala menyendiri dan menangis akan mendapatkan naungan di bawah arsy ilahi ketika seluruh manusia sedang dihisab dan kepanasan yang sangat menyiksa. 30. Ahli zikir akan mendapat karunia melebihi orang yang berdoa. Nah, jadi begini pemirsa ya, ada sebuah hadis ya, ini hadis menyebutkan, barang siapa sibuk berzikir sehingga tidak sempat berdoa mungkin, jadi zikirnya banyak sekali, maka ia akan diberi lebih baik dari orang yang berdoa tersebut ya. Wallahu a'lam.